Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 536-540. Bab 536. Feng Jun, bukankah kamu bermain terlalu besar? Yi Yun mengerutkan kening dan berteriak pada Feng Jun. Menurutku tidak apa-apa, bukankah hanya 1 juta? Feng Jun menjawab sambil tersenyum. Orang-orang yang lewat yang sedang menyaksikan keseruan di sekitar meja permainan semuanya menunjukkan ekspresi kaget saat melihat Feng Jun langsung bertaruh 1 juta. Meskipun kasino Haolilai adalah kasino terbesar di kota Jiangcheng dan juga sangat terkenal di Tiongkok, pertaruhan 1 juta seperti itu masih sangat jarang. Lagi pula, 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Jika seseorang berjudi dengan 1 juta pada kenyataannya, itu pasti akan menjadi hal yang sangat mengejutkan, kecuali orang tersebut benar-benar sangat kaya. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar sekaya Fendi Zanders? Terus terang, dalam masyarakat ini, orang dengan kekayaan puluhan juta sudah cukup untuk mewujudkan kebebasan kekayaan. Siapa yang benar-benar mau mengambil 1 juta untuk berjudi? Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi terkejut Yi Yun, dia juga berpura-pura terkejut, dan berkata kepada Feng Jun dengan suara rendah, menurutku tidak perlu bermain terlalu besar, kan? Jika tidak, kamu harus bermain lebih sedikit. Kalau tidak main Paramount, bisa main lebih besar, jadi masih disebut Paramount. Feng Jun memandang Fendi Zanders dan mencibir. Tetapi saya hanya memiliki 1 juta chip di tangan saya. Jika saya kalah, itu akan hilang. Fendi Zanders terus bertindak. Bahkan Lin Rongsheng, yang berdiri tidak jauh, tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa kemampuan akting Fendi Zanders sangat bagus. Ketika Lin Rongsheng baru saja memberi Fendi Zanders 20 juta, Fendi Zanders bahkan tidak mengedipkan matanya, dan sekarang dia merasa tertekan karena jutaan ini. Bukankah ini lelucon? Jika kamu kehilangan semuanya, kamu bisa menukarnya dengan chip. Tapi kita semua baru saja sepakat bahwa siapapun yang memenangkan permainan pertama dapat memutuskan taruhan untuk permainan berikutnya. Banyak orang baru saja mendengarnya. Apakah Anda berencana untuk bermain trik saat ini? Feng Jun berkata sambil mencibir. Curang. Yi Yun meringkuk mulutnya dan berteriak ketika dia mendengar ini, lalu melanjutkan, kapan kita mengatakan kita akan curang, bukankah itu hanya 1 juta? Saya mampu kehilangan. Setelah mengatakan ini, Yi Yun langsung mengeluarkan semua chip di depan Fendi Zanders. Feng Jun sangat kesal saat melihat Yi Yun membela Fendi Zanders berulang kali. Dan dia juga tahu bahwa uang itu sama sekali bukan milik Fendi Zanders, melainkan milik Yi Yun. Feng Jun tahu tentang situasi keuangan Yi Yun, dan baginya, 1 juta dolar mungkin hanyalah sejumlah kecil uang. Tapi bagi Yi Yun, itu tidak banyak. Dan sekarang Yi Yun bisa mengeluarkan begitu banyak uang untuk Fendi Zanders, ini cukup untuk membuktikan betapa pentingnya Fendi Zanders bagi hati Yi Yun. Bagikan kartunya. Feng Jun menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh dan berkata kepada pedagang cantik itu. Oke. Dealer cantik itu segera menyetujuinya, dan kemudian mulai membagikan kartunya. Baik Fendi Zanders dan Yi Yun menatap dengan gugup ke kartu di depan Fendi Zanders. Bagaimanapun, kartu ini terkait dengan 1 juta chip-chip. Jika kalah, 1 juta chip akan hilang. 3 kartu Fendi Zanders akan segera dibagikan. Ketika Yi Yun dan Fendi Zanders melihat kartu itu, ekspresi wajah mereka menjadi tidak normal. Karena yang didapat Fendi Zanders adalah J, Qi dan 2, jadi Fendi Zanders mendapat 2 poin. Dan 2 poin bisa dikatakan sebagai kartu yang sangat kecil dalam bakarat, kecuali jika bertemu dengan 1 poin dan 0 poin, jika tidak maka tidak mungkin menang sama sekali. Sudah berakhir, kita ditakdirkan. Yi Yun memandang Fendi Zanders dengan sangat frustrasi dan berkata. Keberuntunganku mungkin sedikit buruk hari ini. Fendi Zanders menjawab Yi Yun dengan sedikit tidak berdaya, lalu melemparkan kartu di tangannya ke atas meja, dan berkata dengan suara rendah, aku mendapat 2 poin. Hahaha. Setelah Feng Jun melihat kartu di tangan Fendi Zanders, dia tertawa sangat bangga. Meskipun Feng Jun tidak tahu apa kartunya, dia merasa bahwa sekecil apapun kartunya, mustahil baginya untuk lebih kecil dari 2 poin. Pada saat ini, penonton lain yang hadir memandang Fendi Zanders dengan mata yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan jutaan dolar, dan Fendi Zanders benar-benar tidak beruntung mendapatkan kartu sekecil itu. Cepat tukarkan chip. Feng Jun berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bangga, lalu perlahan membuka 3 kartu di tangannya. Kartu Feng Jun adalah 8, 10, dan K. Jam 8. Feng Jun memamerkan giginya dan berteriak. Feng Jun memenangkan permainan ini. Awalnya, Fendi Zanders mengira akan ada keajaiban, tetapi ketika dia melihat kartu Feng Jun, dia menyadari bahwa tidak ada keajaiban sama sekali. Kenyataannya sungguh kejam, 1 juta chip hilang dalam sekejap mata. Maaf, aku kalah. Fendi Zanders berkata pada Yi Yun dengan sangat menyesal.
Tidak apa-apa, bukankah hanya 1 juta? Bukan apa-apa. Yiyun membalikkan mulut kecilnya kembali ke Fendi Zanders, lalu menyeret Fendi Zanders dan melanjutkan, ayo berhenti bermain, ayo pergi. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu bersiap untuk pergi bersama Yiyun. Jika kalian berdua ingin pergi, tidak apa-apa juga, tapi Yiyun, kalian harus putus dengan Fendi Zanders dan tinggal bersamaku, jika tidak kalian berdua harus tinggal di sini untuk bermain denganku. Melihat Fendi Zanders dan Yiyun hendak pergi, Feng Jun berteriak penuh semangat. Mengapa? Yiyun menoleh dan menatap Feng Jun dengan tajam, lalu berteriak dengan marah. Mengapa? Feng Jun mencibir, lalu berkata dengan ringan, hanya karena saya telah setuju dengan Fendi Zanders sebelumnya, pertaruhan ini bukan hanya pertaruhan, dan siapapun yang kalah harus meninggalkan Anda. Anda telah kalah sekarang dan berencana untuk pergi. Jadi Fendi Zanders harus meninggalkanmu. Kamu sangat tidak tahu malu. Dengan siapapun aku suka adalah kebebasanku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Siapa kamu? Mengapa kamu memutuskan urusanku? Yiyun sudah sangat kesal saat kehilangan $1 juta, namun setelah mendengar permintaan Feng Jun yang tidak masuk akal, Yiyun menjadi semakin marah. Yiyun, ini adalah sesuatu yang kita sepakati sebelumnya, kamu tidak akan menariknya kembali, kan? Feng Jun bertanya dengan ekspresi muram. Kapan aku akan memberitahumu? Yiyun membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Fendi Zanders tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Yiyun, dan kemudian bertanya kepada Feng Jun tanpa ekspresi, jika kamu kalah hari ini, kamu tidak akan pernah mengganggu Yiyun lagi, kanan? Benar, aku, Feng Jun, selalu menepati janjiku. Feng Jun sedikit mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan terus bertaruh denganmu. Fendi Zanders berteriak dengan nada tenang, lalu menoleh ke Yiyun dan berkata, pergi dan tukarkan chip. Bab 537. Mendengar Fendi Zanders menyuruhnya menukar chip, Yiyun tertegun sejenak. Dia berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, oke, saya akan menukar chipnya sekarang. Saya akan bertaruh 2 juta pada putaran berikutnya, sebaiknya Anda menguangkan lebih banyak chip. Melihat Yiyun hendak pergi, Feng Jun buru-buru berteriak sambil tersenyum. 2 juta. Setelah Yiyun mendengar kata-kata Feng Jun, ekspresi wajahnya tampak lebih luar biasa. Dia menatap Feng Jun dengan mata berair besar, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, Feng Jun, apakah kamu sakit? Mengapa saya sakit? Saya baru saja membuat perjanjian dengan Fendi Zanders. Saya memenangkan pertandingan terakhir, jadi saya berencana bertaruh 2 juta kali ini. Apakah Anda punya pendapat? Feng Jun membalas Yiyun dengan wajah lucu. Jelas sekali, saat ini Feng Jun sedang memaksa Yiyun dan Fendi Zanders untuk mengaku kalah. Oke, apakah kamu akan bertaruh 2 juta 10? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Yiyun mengertakkan gigi dan berteriak keras, lalu berjalan ke meja depan kasino, mengeluarkan kartu banknya dan berkata kepada wanita cantik di meja depan, tolong tukarkan saya dengan 2 juta chip. Oke. Ketika wanita cantik di meja depan mendengar janji Yiyun untuk menebus 2 juta chip, dia segera menyetujuinya, dan kemudian mengambil kartu bank Yiyun untuk menggeseknya di mesin pos. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Lin Rongsheng menghampiri Fendi Zanders sementara Yiyun tidak memperhatikan, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Bagaimanapun, Lin Rongsheng adalah pemilik kasino, jika Lin Rongsheng ingin membantu Fendi Zanders menipu, itu akan sangat mudah. Tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Fendi Zanders menjawab langsung. Setelah Lin Rongsheng mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Segera, Yiyun kembali ke Fendi Zanders dengan chip yang telah dia tukarkan, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, jangan gugup, saya masih memiliki lebih dari 5 juta yuan di kartu saya. Saya kehilangan semuanya, dan aku bisa mendapatkan penghasilan kembali di masa depan, tapi aku tidak boleh membiarkan Feng Jun ini berhasil. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah kali ini. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Saya percaya kamu. Tanpa ragu-ragu, Yiyun mengangguk langsung ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders, Yiyun dan Feng Jun kembali ke meja judi. Feng Jun langsung mengeluarkan semua chipnya, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah provokatif, kali ini saya bertaruh 2 juta. Aku bertaruh 2 juta juga. Kali ini Fendi Zanders tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung mengeluarkan chip di depannya. Hehe, kamu berencana bunuh diri. Feng Jun memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu menoleh dan menatap ke arah dealer cantik itu, menandakan bahwa kartunya bisa dibagikan. Dealer cantik itu dengan cepat menyelesaikan pembagian kartunya. Feng Jun memperhatikan dengan cermat ketiga kartu di depannya, dan kemudian senyuman puas muncul di wajahnya. 13, 15, 1K, maaf, jam 8.
Feng Jun berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tahukah Anda, dalam bakarat, 8 adalah kartu kedua setelah 9. Saat ini, kecuali Fendi Zanders bisa mendapatkan 9 poin, Fendi Zanders pasti akan kalah. Inilah mengapa ekspresi wajah Feng Jun begitu sombong. Dan Fendi Zanders duduk di posisi semula sejak Bandar membagikan kartunya hingga Feng Jun melihat kartunya, jadi tidak ada yang tahu kartu apa Fendi Zanders itu. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka kartu pertamanya, yaitu Qi. Qi mewakili 0 di bakarat, jadi kartu ini tidak berpengaruh sama sekali. Segera setelah Fendi Zanders menyerahkan kartu kedua, hasilnya adalah A. Saat ini, poin Fendi Zanders adalah 1 poin, artinya jika kartu terakhir Fendi Zanders adalah 7, keduanya akan seri, dan jika 8, Fendi Zanders akan menang. Untuk sesaat, suasana menjadi mencekam. Yiyun mengerutkan kening, menatap kartu terakhir di tangan Fendi Zanders. Bagaimanapun, kartu ini terkait dengan menang atau kalah 2 juta, dan mereka yang hadir yang tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders mau tidak mau berkeringat untuk Fendi Zanders saat ini. Bentak. Fendi Zanders mengangkat kartu terakhir di tangannya dan melemparkannya ke atas meja. 8 hati berwarna merah muncul di hadapan semua orang. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders benar-benar mendapat 9 poin. Feng Jun menatap Fendi Zanders dengan tatapan kosong, ekspresi wajahnya begitu luar biasa sehingga dia bahkan tidak percaya bahwa pemandangan di depannya adalah nyata. Wow, ini benar-benar jam 9, Fendi Zanders, kamu tampan sekali. Setelah Yiyun sadar, dia berteriak gembira. Tidak dapat mengendalikan dirinya sejenak, Yiyun langsung memeluk kepala Fendi Zanders, dan mencium wajah Fendi Zanders dengan mulut kemerahannya yang seksi. Setelah Fendi Zanders dicium oleh Yiyun, ekspresi wajahnya tampak sedikit malu. Tapi Yiyun tidak terlalu memikirkannya, dan menunjuk ke arah Feng Jun dan berteriak, Feng Jun, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Bukankah ini hanya kemenangan? Aku tidak boleh kalah, ayo lanjutkan. Feng Jun mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Ini semua seharusnya menjadi milikku, kan? Fendi Zanders menunjuk ke keripik di atas meja. Benar, itu milik kita. Yiyun sangat senang dan ingin mendapatkan kembali keripiknya. Tapi Fendi Zanders menghentikan Yiyun, dan berkata dengan ringan, tidak perlu mengambilnya kembali. Mengapa? Yiyun mengedipkan matanya yang besar dan berair, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Sesuai kesepakatan kami berdua sebelumnya, jika saya memenangkan babak ini, sayalah yang akan menentukan taruhan untuk babak berikutnya, jadi saya akan bertaruh 4 juta. Fendi Zanders berkata dengan ringan. 4 juta. Yiyun memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu gila, siap mengeluarkan semua uangnya untuk itu. Fendi Zanders, apakah kamu bercanda? Jika kita kalah, kita akan kehilangan segalanya. Yiyun berkata pada Fendi Zanders dengan sedikit ragu. Jangan khawatir, kami tidak akan kalah. Jawab Fendi Zanders kosong, lalu menyipitkan matanya ke arah Feng Jun dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu masih berani terus bermain? Tentunya rutinitas yang digunakan oleh Fendi Zanders saat ini sama dengan yang dilakukan oleh Feng Jun. Fendi Zanders merasa tidak ada artinya baginya untuk terus bermain dengan Feng Jun, jadi sebaiknya dia memasang taruhan yang lebih besar dan menakut-nakuti Feng Jun. Jauh. Kamu anak nakal sangat berani. Feng Jun menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kartu bank dari dompetnya, menyerahkannya kepada gadis kelinci di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, ambilkan aku 4 juta chip. Bab 538, oke. Gadis kelinci itu segera setuju, lalu berbalik dan berjalan menuju meja depan dengan kartu bank Feng Jun. Beberapa menit kemudian, gadis kelinci itu kembali ke Feng Jun dengan membawa keripik tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Jun mendorong ke 4 juta chip itu ke tengah meja. Kemudian dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi galak, 4 juta, aku akan bermain denganmu. Fendi Zanders awalnya mengira Feng Jun akan ragu jika dia mengeluarkan 4 juta chip, dan mungkin dia akan langsung menyerah. Tapi yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah Feng Jun begitu kaya, 4 juta bahkan tanpa mengedipkan matanya. Saat ini, kasino sudah penuh dengan orang. Lagi pula, 1 juta chip tadi membuat orang merasa sangat terkejut. Sekarang langsung menjadi 4 juta. Semua orang pasti akan datang untuk menyaksikan keseruannya. Tapi ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, lagi pula uang itu bukan miliknya. Dan meskipun itu miliknya, 4 juta bukanlah apa-apa baginya. Bagikan kartunya. Fendi Zanders dengan lembut berteriak pada pedagang cantik itu. Setelah mendengar kalimat tersebut, dealer cantik itu segera mulai membagikan kartunya. Setelah kartu dibagikan, Feng Jun langsung memperlihatkan 3 kartu di tangannya, 1 J, 1 Qi, dan 1 A.
Setelah Feng Jun melihat kartunya, dia tercengang, karena jumlah dari ketiga kartu tersebut adalah blackjack. Dengan kata lain, poin Feng Jun adalah 1 poin, kartu terkecil dalam bakarat. Memegang. Feng Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah ketika dia melihat kartunya. Tapi Fendi Zanders dan Yi Yun sangat senang. Lagi pula, sekecil apapun kartu mereka, ukurannya tidak akan pernah lebih kecil. Benar saja, poin Fendi Zanders adalah 6. Meski bukan nama besar, namun 1 poin untuk memenangkan Feng Jun sudah cukup. Apakah kamu ingin terus bermain? Fendi Zanders merasa Feng Jun telah kehilangan 5 juta yuan, jadi dia mungkin tidak punya uang lagi, jadi dia mungkin tidak akan bermain lagi. Bagaimanapun, 5 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil. Kenapa kamu tidak bermain? Feng Jun menjawab dengan mata merah, terlihat jelas dia telah kehilangan matanya sekarang. Terlebih lagi, Feng Jun sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya sekarang. Meski 5 juta bukanlah jumlah yang kecil baginya, itu tidak cukup untuk mengosongkan keluarganya. Penjudi umumnya memiliki ilusi bahwa mereka dapat menang kembali, dan Feng Jun juga mengalami hal yang sama. Dia merasa Fendi Zanders tidak bisa menang sepanjang waktu, dan cepat atau lambat dia akan memenangkan uang itu kembali. Tapi Fendi Zanders tidak mempunyai pemikiran seperti itu saat ini. Fendi Zanders merasa betapa beruntungnya dia hari ini, mustahil untuk terus menang. Kenapa kamu tidak bertaruh? Melihat Fendi Zanders tidak bertaruh sepanjang waktu, Feng Jun mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Jangan terburu-buru. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu mengambil kembali 8 juta chip di depannya. Apa maksudmu? Setelah melihat Fendi Zanders mengambil kembali semua keripiknya, Feng Jun berteriak penuh semangat. Ini adalah alat tawar-menawar saya. Apakah saya perlu memberitahu Anda apa yang saya lakukan? Fendi Zanders menjawab Feng Jun dengan ringan, lalu mengeluarkan 3 juta chip dari chip di depannya dan menyerahkannya kepada Yi Yun, lalu berkata kepada Yi Yun, ini modal kami, simpanlah, jika saya kalah kami akan melakukannya berhenti bermain. Oke. Yi Yun dengan senang hati menyetujuinya. Setelah Feng Jun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia hampir muntah darah karena marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Fendi Zanders jelas berencana menjadi serigala putih di sini. Bahkan jika Feng Jun menang berikutnya, yang dia menangkan kembali hanyalah uang yang hilang. Dan Fendi Zanders mengeluarkan semua chip yang tersisa, dan berkata sambil tersenyum lucu, saya bertaruh 5 juta. Kamu sangat licik. Feng Jun mengertakkan gigi dan berbisik kepada Fendi Zanders. Tidak apa-apa. Menurut aturan yang kita tetapkan sebelumnya, saya memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak uang yang harus dipertaruhkan. Jika Anda tidak punya uang, Anda boleh mengaku kalah sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Siapa bilang aku tidak punya uang? Feng Jun meraung dengan ganas, lalu menoleh dan berteriak pada gadis kelinci di sebelahnya, pergi dan ambilkan aku 5 juta keping. Oke. Gadis kelinci itu setuju, lalu berbalik dan pergi dengan membawa kartu bank Feng Jun. Setelah beberapa saat, gadis kelinci itu kembali ke sisi Feng Jun. Feng Jun langsung mendorong chip tersebut ke depan Fendi Zanders, lalu berkata dengan galak kepada Fendi Zanders, nak, aku tidak takut untuk memberitahumu, aku punya 20 juta di kartu ini, jika kamu benar-benar bagus, kamu bisa membelinya. Hari ini, ambil semua uangku. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan tidak berkata apa-apa. Dealer cantik itu mulai membagikan kartunya. Tapi kali ini hasilnya adalah sama seperti terakhir kali, Feng Jun mendapat 3 poin dan Fendi Zanders mendapat 8 poin. Fendi Zanders menang. Feng Jun melihat chip di atas meja, matanya merah, karena dia sudah kalah 10 juta penuh dari Fendi Zanders. Saat ini, semua uang di atas meja adalah milik Feng Jun saja. Meskipun Feng Jun sangat kaya, tetapi dia kehilangan 10 juta tanpa alasan seperti ini, dia masih merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Apakah kamu mau terus bermain? Fendi Zanders bertanya pada Feng Jun sambil tersenyum. Mainkan, kenapa kamu tidak bermain? Sudah kubilang, jika kamu benar-benar mampu, kamu bisa memenangkan semua 20 juta di kartuku. Feng Jun berteriak sekeras-kerasnya. Mengapa kamu melakukan ini? Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu mengeluarkan 5 juta dari chip di atas meja dan menyerahkannya kepada Yi Yun, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah 5 juta yang kita menangkan, simpanlah. Oke. Setelah melihat Fendi Zanders memenangkan uang, Yi Yun tentu saja sangat bahagia di hatinya. Mengapa kamu mengambil 5 juta lagi? Feng Jun menatap Fendi Zanders dan berteriak. Uangku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, taruhanku tetap 5 juta. Aku bersamamu.
Feng Jun berteriak, lalu melemparkan kartu bank itu ke gadis kelinci, dan berteriak keras, tukarkan semua uang di kartuku menjadi chip, aku tidak akan percaya hari ini. Titik petik 2. Baik, Tuan Feng. Gadis kelinci itu dengan enggan menyetujuinya, lalu berbalik dan pergi dengan kartu banknya. Sesaat kemudian, gadis kelinci itu kembali ke Feng Jun dengan membawa hampir 10 juta chip. Faktanya, Fendi Zanders membuat taruhan seperti itu hanya untuk membiarkan Feng Jun menerimanya ketika dia melihat banyak hal, dan Fendi Zanders dapat dianggap memberi kesempatan pada Feng Jun. Bagaimanapun, Fendi Zanders hanya mengambil sebagian kecil dari uang itu. Jika Feng Jun bisa menang jika demikian, dia masih memiliki peluang untuk kembali. Tapi Feng Jun tidak tahu kejahatan macam apa yang dia alami hari ini. Kecuali memenangkan 2 pertandingan di awal, dia tidak pernah memenangkan 1 pertandingan pun setelah itu. Fendi Zanders bahkan curiga bahwa Lin Rongsheng membantunya secara diam-diam, tetapi pandangan yang diberikan Lin Rongsheng kepada Fendi Zanders adalah bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Setelah beberapa putaran, Fendi Zanders telah memenangkan semua hampir 20 juta chip Feng Jun. Seluruh meja keripik hanya milik Feng Jun. Keripik ini ditempatkan di depan Feng Jun tidak bisa memenangkannya kembali. Feng Jun sangat tidak puas di dalam hatinya, dan dia tidak rela kehilangan uangnya kepada Fendi Zanders begitu saja. Tapi sekarang ada masalah yang sangat nyata di hadapannya, yaitu dia tidak punya uang di tangannya. Bab 539. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Jun kehilangan lebih dari 20 juta chip karena Fendi Zanders. Tidak peduli dimanapun uang ini ditempatkan, itu pasti merupakan jumlah uang yang sangat besar. Lagi pula, lebih dari 20 juta yuan sudah cukup bagi seseorang untuk hidup seumur hidup, dan ini adalah jenis kehidupan tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Tapi uang ini tidak berarti apa-apa di mata Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders sama sekali tidak kekurangan uang ini. Saat ini, Yi Yun berdiri di belakang Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Karena Yi Yun hanya mengeluarkan 3 juta yuan, dan sekarang sudah menjadi lebih dari 20 juta yuan, bagaimana mungkin Yi Yun tidak bersemangat di dalam hatinya. Feng Jun melihat hampir 28 juta chip di meja permainan dengan ekspresi sangat ganas di wajahnya. Saat ini, Fendi Zanders sudah meminta Yi Yun untuk mengambil 8 juta chip, jadi masih ada 20 juta tersisa di meja. Fendi Zanders merasa jika dia terus berjudi seperti ini, dia pasti akan kalah. Jika dia kalah, semua chip di atas meja akan menjadi milik Feng Jun. Tapi Fendi Zanders telah membiarkan Yi Yun mengambil 8 juta. Dalam hal ini, meski Fendi Zanders kalah, keduanya bisa memenangkan hampir 5 juta. Jumlah uang ini sudah cukup banyak bagi Yi Yun. Jadi Fendi Zanders merasa jika dia kalah, dia akan mengaku kalah dan berhenti bermain. Fendi Zanders berbeda dengan Feng Jun, dia tidak peduli dengan masalah wajah sekarang, lagi pula, uang yang didapatnya adalah nyata. Feng Jun melihat keripik di atas meja, merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ekspresi sombong tadi, dan yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana memenangkan uang itu kembali. Meskipun Feng Jun adalah generasi kedua yang kaya, 20 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil baginya. Namun ada hal yang sangat memalukan di hadapannya, yaitu Feng Jun tidak punya uang di tangannya sekarang. Apalagi Feng Jun sendiri bukan dari Jiangcheng, dan dia tidak punya banyak teman di Jiangcheng, jadi dia harus mencari seseorang untuk meminjam uang agar bisa terus berjudi. Di mana pemilik kasinomu? Feng Jun berteriak pada staf di sampingnya tanpa ekspresi. Staf tidak bisa menahan diri untuk sesaat ketika mereka mendengar kata-kata Feng Jun, dan kemudian dengan cepat berbalik untuk melihat Lin Rongsheng yang berdiri tidak jauh dari situ. Lin Rongsheng berdiri di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan ke arah Feng Jun sambil tersenyum, dan bertanya dengan lembut kepada Feng Jun, "Halo, Tuan, saya Lin Rongsheng, pemilik kasino ini, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Bisakah kamu meminjam uang di sini? Feng Jun berkata dengan suara rendah dengan mata merah. Ini bukan pertama kalinya Feng Jun bermain di kasino. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kasino biasa akan menyediakan layanan riba. Jadi menurutnya, Olilan kasino tentu saja akan menyediakan layanan seperti itu. Apakah kamu akan meminjam uang? Lin Rongsheng bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Feng Jun sedikit mengangguk. Lalu berapa banyak yang akan kamu pinjam? Lin Rongsheng memandang Feng Jun dan terus bertanya. Feng Jun memandang ringan ke arah keripik di atas meja, mengertakkan gigi dan berkata dengan lembut, "Saya ingin meminjam 20 juta. Ini." Setelah mendengar nomor ini, Lin Rongsheng tampak sedikit malu. Lagi pula, dia tidak mengenal Feng Jun sekarang, dan dia tidak tahu apakah Feng Jun memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya. "Tuan, Anda telah meminjam terlalu banyak uang, dan kami tidak mengenal Anda, jadi saya mungkin tidak dapat meminjamkan uang ini kepada Anda." Lin Rongsheng berkata dengan suara rendah.
Namaku Feng Jun, dan nama ayahku Feng Jianmin. Menurutku kamu seharusnya pernah mendengar nama ayahku. Kalau belum pernah dengar, bisa juga minta bawahannya untuk menanyakannya. Apalagi kasino kecilmu, kalaupun kasino di Hong Kong dan Macau, saya bilang mereka tidak akan segan-segan meminjam 100 juta. Feng Jun berkata dengan nada sangat percaya diri. Setelah Lin Rongsheng mendengar kata-kata Feng Jun, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka ayah Feng Jun adalah Feng Jianmin, jadi dia bertanya kepada Feng Jun dengan tidak percaya, apakah kamu putra dari keluarga Tuan Feng? Kamu kenal ayahku? Feng Jun memandang Lin Rongsheng dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Mengetahui satu sama lain. Lin Rongsheng mengangguk sedikit, lalu menoleh dan menatap Fendi Zanders, seolah menanyakan pendapat Fendi Zanders. Bagaimanapun, Lin Rongsheng meminjamkan uang kepada Feng Jun, dan Feng Jun akan menggunakan uang itu untuk bertaruh dengan Fendi Zanders. Dia khawatir dia akan menyinggung perasaan Fendi Zanders dengan melakukan hal itu. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia merasa jika Lin Rongsheng tidak meminjamkan uang kepada Feng Jun, maka Feng Jun pasti tidak akan melepaskannya, dan Fendi Zanders merasa bahwa meskipun dia kalah, dia bisa bantu Yi Yun memenangkan 5 juta. Jumlah uang ini juga cukup banyak, jadi dia mengangguk sedikit dan menyetujui peminjaman uang oleh Lin Rongsheng. Setelah Feng Jun melihat kontak mata antara Fendi Zanders dan Lin Rongsheng, dia memasang ekspresi bingung di wajahnya, karena dia merasa hubungan antara kedua orang itu pasti tidak sederhana. Jika tidak, Lin Rongsheng tidak perlu melihat ke arah Fendi Zanders. Dengan mata seperti itu. Hanya saja Feng Jun jelas tidak sabar untuk kalah saat ini, dia tidak terlalu peduli sama sekali, dia hanya ingin memenangkan kembali uangnya yang hilang secepatnya. Apa yang kamu lakukan di sini dalam keadaan linglung? Cepat dapatkan kontrak pinjaman. Lin Rongsheng menoleh dan berteriak pada staf di sampingnya. Baik Bos Lin. Manajer itu setuju, lalu berbalik dan pergi. Beberapa menit kemudian, staf kembali ke Lin Rongsheng dengan kontrak pinjaman dan menyerahkan kontrak tersebut kepada Lin Rongsheng. Setelah Lin Rongsheng mengambil alih kontrak, dia berkata kepada Feng Jun sambil tersenyum, Tuan Feng, ini adalah kontrak pinjaman kasino Haolilai kami. Ada jangka waktu pembayaran dan bunganya. Anda dapat melihatnya baik-baik. Apa bagusnya benda ini? Saya pikir sebaiknya Anda melihatnya. Lin Rongsheng menjawab dengan ringan. Setelah Feng Jun mendengar kata-kata Lin Rongsheng, dia tertegun sejenak, lalu mengambil kontrak dan membacanya dengan cermat. Ketika Feng Jun melihat bunga bulanan 10 poin tertulis di kontrak, dia tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia menoleh dan berteriak pada Lin Rongsheng, mengapa tingkat bunga bulanan kasino Anda begitu tinggi? Maaf Tuan Feng, kasino Haolilai kami selalu membayar bunga ini. Jika Anda bisa menerimanya, tanda tangani. Jika Anda tidak bisa menerimanya, lupakan saja. Lin Rongsheng menjawab sambil tersenyum. Jelas sekali bahwa Lin Rongsheng sengaja menggandakan minatnya. Ia berharap Feng Jun bisa berhenti secepatnya melalui cara ini. Lagi pula, jika Feng Jun terus kalah seperti ini, dia pasti harus meminjam uang, dan mungkin akan ada masalah besar. Datang. Dan Lin Rongsheng menaikkan suku bunga lebih tinggi, jadi Feng Jun tidak berani terus meminjam, dan Fendi Zanders bisa memenangkan sejumlah uang, yang merupakan hal baik yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Tuan Feng, apakah Anda masih ingin meminjam uang? Lin Rongsheng bertanya pada Feng Jun sambil tersenyum ketika dia melihat Feng Jun tidak berbicara. Bab 540. Meski Feng Jun sering datang ke kasino untuk bermain, ini pertama kalinya dia meminjam uang dari kasino. Bagaimanapun, sebagai putra tertua dari keluarga Feng, Feng Jun tidak akan pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan, dan dia tidak perlu meminjam uang sama sekali dari kasino. Tetapi Feng Jun tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan semua uang di tangannya, jadi Feng Jun tidak punya pilihan selain meminta Lin Rongsheng untuk meminjam uang. Lin Rongsheng tidak ingin terlibat dalam urusan antara Fendi Zanders dan Feng Jun. Tetapi ketika dia tahu bahwa ayah Feng Jun adalah Feng Jianmin, dia hanya bisa gigit jari dan memberinya wajah. Bagaimanapun, hubungan antara Lin Rongsheng dan Feng Jianmin cukup baik. Feng Jun melihat kontrak pinjaman di tangannya dengan ekspresi sangat kusut di wajahnya. Saat ini, dia meminjam 20 juta dari Lin Rongsheng dan melunasinya dalam waktu 2 bulan. Tidak peduli kapan dia mengembalikan uangnya, dia harus membayar kembali 24 juta. Tambahan bunga 4 juta dalam 2 bulan, ini lebih buruk dari riba. Tuan Feng, kenapa menurutku lebih baik lupakan saja? Keberuntunganmu hari ini tidak terlalu bagus, jadi tidak perlu terus bermain. Melihat Feng Jun ragu-ragu, Lin Rongsheng membujuknya dengan sangat baik. Mengapa nasibku buruk hari ini? Feng Jun meraung dengan wajah datar, lalu berkata dengan getir, aku tidak percaya hari ini, anak ini bisa terus menang. Setelah mengatakan ini, Feng Jun langsung mengambil pena dan menandatangani namanya di kontrak. Melihat adegan ini, Lin Rongsheng menghela nafas tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa.
Lin Rongsheng, putra dari keluarga kaya, telah melihat terlalu banyak dari mereka. Faktanya, orang-orang kaya generasi kedua ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka mengetahui nilai uang. Lagi pula, uang mereka tidak diperoleh dari mereka. Namun Fendi Zanders berbeda dengan generasi kedua yang kaya ini. Fendi Zanders sangat rasional dari awal sampai akhir. Sekalipun dia kehilangan uang, emosinya tidak akan berubah. Baru saja Fendi Zanders baru saja kehilangan $1 juta dan berencana untuk berhenti. Anda harus tahu bahwa $1 juta ini mungkin sesederhana $100 bagi Fendi Zanders. Tetapi Fendi Zanders tahu bahwa cukup sudah cukup, tetapi Feng Jun tidak memahami kebenaran ini. Ambil keripiknya. Setelah Feng Jun menandatangani kontrak, dia langsung melemparkan kontrak tersebut kepada Lin Rongsheng dan berkata dengan ekspresi muram. Lin Rongsheng memeriksa kontrak dengan sangat hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengangguk sedikit kepada manajer di sampingnya. Setelah memahami maksud Lin Rongsheng, manajer mengambil kontrak dan pergi. Beberapa menit kemudian, manajer kembali ke Feng Jun dengan membawa 20 juta chip penuh. Dan ketika semua orang yang hadir melihat tumpukan besar keripik ini, ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, uang ini mungkin tidak dapat diperoleh oleh orang biasa sampai mereka mati, tetapi Feng Jun dapat menyia-nyiakannya begitu saja. Ini mungkin kesenjangan antara orang kaya dan orang biasa. Feng Jun menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, bisakah kita mulai sekarang? Tentu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu langsung mengambil semua keripik di atas meja di depannya. Apa maksudmu? Setelah Feng Jun melihat Fendi Zanders menyimpan keripik itu lagi, dia bertanya dengan sedikit bingung. Saya pikir apa yang Anda katakan tadi benar. Tidak ada yang akan menang selamanya. Saya pikir saya mungkin kalah dalam pertandingan ini, jadi saya kurang siap untuk memainkan yang ini. Kata Fendi Zanders kepada Feng Jun sambil tersenyum. Ledakan. Setelah Feng Jun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menepuk meja dengan ekspresi sangat marah, lalu menatap Fendi Zanders dan berteriak, "Nak, apakah kamu bercanda?" Feng Jun, apa yang kamu bicarakan? Yi Yun berteriak pada Feng Jun dengan mulut melengkung, dan kemudian melanjutkan, kamu sendiri yang membuat peraturannya di awal. Siapapun yang menang dapat memutuskan berapa banyak yang akan dipertaruhkan di pertandingan berikutnya. Apakah kamu akan menyesal sekarang? Jika kita bertobat, kami akan berhenti bermain. Feng Jun memandang Yi Yun dan ragu-ragu sejenak, lalu menenangkan kegembiraannya, dan berkata perlahan, oke, beritahu saya, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dimainkan. Fendi Zanders melihat chip di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengeluarkan 1 juta dan melemparkannya ke tengah meja, dan berkata sambil tersenyum, saya akan bermain 1 juta. Aku punya 1 juta. Feng Jun memperhatikan Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak dengan penuh semangat. Wow! Feng Jun melemparkan keripik di tangannya ke tengah meja, lalu menoleh dan berteriak kepada pedagang cantik itu, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Bagikan kartunya. Oke. Bandar itu setuju dengan rasa takut, dan kemudian mulai membagikan kartunya dengan cepat. Segera ketiga kartu dibagikan. Feng Jun perlahan mengambil 3 kartu di depannya. Ketika Feng Jun melihat kartu di tangannya, ekspresinya sangat bersemangat, tetapi kegembiraan ini segera berlalu. Karena dia mendapat kartu tertinggi di tangan ini, jam 9. Jika itu adalah beberapa pertandingan sebelumnya, Feng Jun bisa memenangkan kembali semua uang yang hilang tadi. Namun sayang sekali Fendi Zanders tidak mempertaruhkan semua chipnya, melainkan bertaruh 1 juta. Ini juga berarti Feng Jun hanya bisa memenangkan 1 juta. Ini jam 6. Fendi Zanders memamerkan giginya dan berkata pada Feng Jun sambil tersenyum. Ini jam 9. Ketika Feng Jun mengatakan sesuatu, dia mengertakkan giginya dengan keras, dan ekspresinya sangat ganas. Meskipun Feng Jun memenangkan babak ini, Feng Jun masih sangat sedih. Karena dulu taruhannya besar, Feng Jun mendapat kartu rendah, namun sekarang taruhannya kecil, Feng Jun mendapat kartu besar, dan Feng Jun hampir roboh. Kamu menang, semua chip ini milikmu. Fendi Zanders menunjuk ke keripik di tengah meja, dan berkata kepada Feng Jun sambil tersenyum. Wow! Setelah Feng Jun mendengar kata-kata Fendi Zanders, tanpa ragu sedikit pun, dia mendorong semua chip di depannya ke tengah meja, lalu menatap matanya dan berteriak, saya memenangkan permainan terakhir, jadi yang ini saya punya keputusan akhir pada taruhan, saya ingin bertaruh 21 juta, apakah Anda akan mengikuti atau tidak? Saat ini, chip di tangan Feng Jun adalah 20 juta yang baru saja dia pinjam dari Lin Rongsheng, dan 1 juta yang dia menangkan dari Fendi Zanders, totalnya 21 juta. Dan Fendi Zanders masih memiliki 19 juta chip tersisa di tangannya, dan 8 juta chip yang diminta Fendi Zanders untuk disingkirkan oleh Yi Yun. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Yi Yun langsung mengeluarkan 2 juta chip dan meletakkannya di depan Fendi Zanders.
Fendi Zanders mendorong semua keripik ke tengah meja, lalu berkata kepada Feng Jun sambil tersenyum, aku akan mengikutimu. Bagus. Feng Jun mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah, lalu menoleh dan berteriak kepada pedagang cantik itu, cepat bagikan kartunya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena saat ini jumlah chip di atas meja hampir 50 juta, ini pasti pertaruhan besar. Dealer cantik itu segera mulai membagikan kartunya. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, Feng Jun tiba-tiba berteriak. Tuan Feng, ada apa? Dealer cantik itu bertanya pada Feng Jun dengan lembut.